Shalom sahabat Kristus, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Rohani Kristen dan kali ini saya bersama dengan Pak Pendeta Hari. Shalom Pak. Shalom. Ada Pak Julius. Shalom Bu. Shalom Pak. Ini pendatang baru dan juga Pak Charles. Shalom Pak. Shalom Bu Yuli. Iya. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Yesus dan hukum Taurat dalam subtema kemarahan dan pembunuhan. Kita akan awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Charles. Silakan Pak. Di dalam nama-Mu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan hingga hari ini ya Bapa. Kami masih dapat boleh berkumpul, kami boleh dapat bersiaran bersama-sama ya Tuhan, bercerita tentang kebaikan dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati waktu yang ada saat ini, kami mau menggali firman-Mu lebih dalam lagi dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan pemirsa-pemirsa yang ada di rumah, dan juga menjadi firman menjadi terang dalam kehidupan kami sehari-hari, membuat iman kami tetap bertumbuh semakin lebih lagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus yang mengambil alih waktu yang ada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Ya, silakan. Ya, bersyukur ya kemarin kita sudah berbincang-bincang mengenai Yesus dan hukum Taurat, bahwa Yesus itu tidak meniadakan hukum Taurat, jadi yang PL tetap ada. Bahkan Yesus itu memberikan garis tegas bahwa hukum itu maksudnya seperti ini. Ya, menarik sekali bahwa di sini di bahasan kita selanjutnya ini adalah ini tentang jangan membunuh. Apakah Yesus itu membuat hukum baru? Apakah dia itu mempertegas? Nanti kelihatan di sini. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-21 sampai ke-26. Saya minta tolong Mas Julius membacakan. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai 26. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu itu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, di ayat yang terakhir itu tragis sekali, bahwa kalau tidak mau berdamai justru kita dapat masalah. Ya. Nah, sekarang gini, di ayat yang ke-21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Berarti Yesus sedang berkata kepada siapa di sini? Kamu telah mendengar. Ya. Jangan membunuh. Jadi ini hukum Taurat yang dituliskan di dalam Keluaran 20 itu kan. Betul. Ke-10 hukum Taurat yang Tuhan menulis sendiri dengan tangannya, terus akhirnya karena Musa marah, akhirnya dipecahkan, baru ditulis ulang lagi. Sebenarnya hukum itu dari mana? Dari kemarin kita sudah bahas bahwa yang membuat hukum itu Tuhan sendiri. Makanya kalau Tuhan hadir menjelaskan hukum itu jelas sekali semuanya. Ya, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Coba kayaknya ada yang salah ini. Ya, kalau kita belajar kayaknya ada yang salah Pak Charles ini ya. Jangan membunuh. Terus
siapa yang membunuh harus dihukum. Mana yang salah ini? Kalau saya ingat di 10 hukum itu kayaknya gini, cuman jangan membunuh. Iya. Loh, ini dari mana ini? Siapa yang membunuh harus dihukum? Siapa yang membuat ini? Ya, kayaknya ada yang salah ini. Ada tambahan. Sepertinya sih ini kayak penafsiran dari ahli Taurat dan orang Ya, Farisi. makanya Yesus sedang ini berurusan dengan orang Farisi dan ahli Taurat yang menafsirkan itu salah dari apa yang dimau Tuhan. Iya. Yang dimau Tuhan itu sebenarnya jangan membunuh, tapi kata jangan membunuh ini kan masih abstrak. Seperti minggu yang lalu saya sampaikan bahwa hukum Taurat itu masih bayang-bayang. Kayak coret-coretan begini, dan Yesus itu datang mempertegas lagi sehingga semuanya kelihatan jelas. Esensinya menjadi Esensinya lebih jelas. Nah, ini berarti kelihatan di sini ya. Bahwa Yesus sedang berurusan dengan kata yang mana? Bukan jangan membunuhnya, tapi gini. Penafsiran yang salah oleh ahli Taurat dan orang Farisi ini. Iya. Ya. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku di sini adalah Tuhan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah. Nah, ini mulai Tuhan Yesus mulai mengkontraskan. Ya. Orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat itu mengatakan bahwa siapa yang membunuh, pembunuhan secara fisik itu harus dihukum. Setuju. Ya. Iya. Itu orang Yahudi. Konsekuensinya orang yang membunuh itu harus dihukum. Ya memang benar. Iya. Memang benar. Tapi Tuhan Yesus sedang menelusur. Jadi sedang menjelaskan. Sebenarnya kata-kata jangan membunuh itu tidak hanya sekedar artinya membunuh secara fisik, tidak. Kalau kita pergi ke pengadilan, menyaksikan pengadilan, pada waktu ada peristiwa pembunuhan, maka hakim itu akan menyelidiki terus. Sampai di mana akarnya itu ada di mana? Iya. Yang menyebabkan pembunuhan itu siapa? Otaknya itu siapa? Nah, di sini lihat Yesus ini akan membongkar dan bukan membongkar perjanjian lama, tapi menjelaskan, menegaskan artinya. Ya, begitu kan? Betul. Ya. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Wah, ini berbicara mengenai kemarahan. Waduh, kalau setiap marah dihukum, Nggak jadi marah nanti. Ngempet. mau marah ini ngempet ya. Rasanya nggak ada orang yang lolos ya, Pak. Iya. Iya. Mas Yunus pernah marah? Bisa dikatakan lebih dari itu, Pak. Lebih dari itu ya. Ya, kalau kita berbicara setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Wah, ini kalau diartikan biasa saja maka yang tidak ada yang lolos. Betul. Tapi gini, kemarahan, ya sekarang begini. Yesus itu pernah marah atau tidak? Pernah. Nah, berarti Yesus sedang Marah yang seperti apa? marah yang seperti apa ini? Ya. Kalau dilihat di versi King James, Pak, itu di situ jelas, Pak, dikatakan marahnya yang dimaksud di situ. Mungkin kalau di terjemahan Bisa yang minta lain tolong tidak itu ya, Pak ya. Jadi kalau di King James itu dikatakan ada kalimat yang mengatakan without a cause. Artinya kan marah tanpa sebab. marah tanpa sebab. Marah tanpa sebab. Itu yang membuat marah itu akhirnya membuat seseorang itu jadi dihukum. Jadi kemarahan yang tanpa alasan. tanpa alasan ya. Yang Kalau- seperti apa ya, Pak? Kalau marah marah tanpa alasan. Marah tanpa sebab itu rasanya wah ini orang ini hobi marah ini. Ya. Karena bad mood jadi semuanya kena marah. Nah, bad mood. Betul. Nah, tapi waktu itu Yesus itu waktu marah di Bait Allah itu karena dia Ada juga sebabnya. ada sebabnya loh. Ada sebabnya. Apakah dia bad mood? Enggak. Enggak. Oh,
Ya dia merasakan galau sekali kalau ini rumahku dijadikan sarang penyamun. Itu ya sebab dari kemarahan Tuhan Yesus. Ini kemarahan yang benar. Ada kalau di situ kemarahan tanpa alasan, berarti memang ini kemarahan yang tidak benar. Bisa dibilang kemarahan yang dilahirkan karena kebencian atau kejengkelan ya Pak ya? Ya. Jadi gini, ada nggak orang yang sebenarnya permasalahannya itu nggak jelas, tapi mengakibatkan orang lain itu celaka. Kemarahan yang sepele, penyebabnya sepele sekali, tapi karena sebelumnya hatinya itu sudah ada beberapa yang sudah tersusun rapi untuk sengaja menjatuhkan orang. Bahkan nanti ujungnya sampai kepada pembunuhan. Sepele kan? Iya. Bisa jadi seperti itu. Betul. Itu kemarahan tanpa alasan itu sebenarnya. Bisa jadi segala mungkin air ini ya bisa jadi penyebabnya, triggernya saja. Dampaknya ya Pak. Benar. Apakah karena air begini? Ini air di sini dengan air di sini. Oh, ini punyaku. Loh, tidak, ini baru. Loh, ini punyaku. Padahal sebelumnya dia sudah punya kebencian. Ini mungkin bisa diterjemahkan kalau orang lain kan tidak tahu alasannya apa, alasan cuma sepele. Iya. Air. Tapi di dalam hatinya sudah menyimpan. Jadi kayak bisul itu ya. Kelihatannya itu cuman kecil di luar, tapi dalamnya ngantong besar. Ya dalamnya ini. Ya Tuhan Yesus sedang berurusan dengan yang dalamnya ini. Bukan yang nampak. Kalau kita boleh lihat gini. Sebenarnya pembunuhan itu akarnya dari mana sih? Dari kebencian. Nah, Kemarahan. kebencian, kemarahan, tidak suka. Berarti statement Tuhan Yesus, setiap orang yang marah yang tidak beralasan tadi ya. Betul. Terhadap saudaranya harus dihukum. Statement Tuhan Yesus itu betul atau tidak? Betul. Ini malah justru ini akarnya. Tapi bukan berarti Pak ya. Bukan berarti kita juga tidak boleh marah ya. Ada marah yang ada alasan. Ya. Karena saya ada baca di dalam Mazmur 4 ayat 5 itu dikatakan biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Artinya ada marah-marah yang dengan alasan yang tepat ya Pak. Iya, marah tanpa berbuat dosa. Bisa nggak? Iya, soalnya perlu dijelaskan karena takutnya nanti dijadikan alasan nih Pak. Untuk kita berbuat, wah boleh kok marah kok. Yang penting kan nggak berbuat dosa. Takarannya nggak berbuat dosa yang seperti apa nih Pak marahnya? Nah kembali gini, berarti kita lihat akar kata dosa. Dosa itu kan melenceng dari sasaran Tuhan, melenceng dari apa yang dikehendaki Tuhan. Iya. Berarti kalau marah sampai berbuat dosa, marah yang melenceng dari apa yang dimau Tuhan. Berarti malah itu boleh atau tidak? Boleh, asal alasannya jelas dan tidak berbuat dosa. Sulit juga ya Pak ya. Asal bermanfaat, marah yang bermanfaat. Ini dalam ya nih. Marah yang tidak berbuat dosa itu marah yang membangun. Marah yang membangun. Hal yang setiap hari kita temui dan mungkin kita lakukan, tapi ketika kita gali seperti ini, ini bukan hal yang mudah. Marah yang tidak berbuat dosa. Mungkin kita marah tapi tidak hanya fokus pada kesalahannya. Kita marah memberitahukan, menjelaskan kesalahannya dan sekaligus memberikan solusi atau perbaikannya dari yang salah itu. Jadi yang dikoreksi adalah perbuatannya, bukan yang diserang pribadinya. Iya.
Kadang ada orang ya, karena sudah nyimpen, dia akan nyerang pribadinya. Jangan benci pribadinya, bencilah dosanya. Nah, kebalikan karena orang-orang sudah marah tidak beralasan itu kan Nggak peduli. nggak dia berbuat peduli, apa. yang penting habis. Nah, ini yang dikatakan jangan membunuh sebenarnya. Hukum Taurat mengatakan jangan membunuh. Tuhan Yesus merinci semuanya jadi seperti ini. Jadi marahnya di sini bukan marah yang marah biasa, tapi marahnya marah tanpa alasan. Iya. Kalau kita misalkan gini, ada orang yang menjengkelkan, berhak nggak kita marah? Selalu menjengkelkan. Berhak nggak kita marah? Berhak kan? Berhak. Nah, tapi tujuan kita apa sebenarnya? Nah, ini yang penting. Motivasi kita apa? Kita marah supaya dia itu tidak berbuat seperti itu lagi. Kita marah karena kita pengen menyadarkan bahwa yang dilakukan itu salah. Itu benar. Kalau orang sedang menjengkelkan kita dan kita ikut marah, maka akan menjadi dua pribadi yang sama. Jadi perseteruan akhirnya. Ya. Iya. Butuh dua orang gila untuk bertengkar. Ya, ya kalau kita nggak perlu tanggapi secara marah juga. Tapi marah kita juga marahnya harus elegan, marah yang harus punya tujuan. Nah kadang kalau kita sudah marah tujuannya nggak tercapai, nah malah lebih marah. Jadi marah sudah disampaikan, misalnya kita marah ke seseorang begitu ya. Terus ini loh penyebabnya marah-marah, solusinya begini. Tapi tidak direspon dengan baik. Akhirnya membuat kita jadi Tambah. Lebih marah lagi. lebih marah lagi. Orang marah itu kenapa tuh biasanya? Umumnya mungkin karena apa yang dia Ingini, harapkan tidak sesuai. tidak tercapai. Atau melihat adanya ketidakbenaran. Bisa. Bisa jadi. Jadi melakukan hal yang tidak benar, di mana seharusnya itu harus dilakukan dengan benar. Nah, jadi kayak gini. Ketika mengingini sesuatu, tapi ya hasil yang ada itu tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan, itu marah. Iya. Ini lebih mengerucut lagi. Mengingini itu bisa jadi itu mengingini sesuatu yang benar. Kalau mengingini sesuatu yang benar dan itu tidak tercapai, kita juga marah untuk membawa perbuatan ini supaya jadi benar, itu benar. Tapi yang salah ketika yang diingini salah. Yang diingini salah tidak tercapai, maka hatinya panas. Setelah hatinya panas, terjadi pembunuhan. Ingat peristiwa Kain dan Habil. Iya. Itu kan awalnya dari kemarahan. Kenapa persembahanku tidak diterima? Harusnya dia tanyanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Tapi melihat begitu iri, akhirnya muncul iri kan? Dari apa yang diinginnya tidak tercapai, kemudian iri, timbul iri. Adik jadi Panas hatinya. panas hatinya. Nah, ini kemarahan yang dimaksud Tuhan Yesus ini. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir? Loh, ini menarik sekali kata-kata kafir di sini. Menurut Pak Charles, Mas Julius atau Ibu Yuli, kafir itu apa? Nah, Kalau menurut saya kafir itu orang yang tidak mempercayai Tuhan. tidak mempercayai Tuhan, kafir. Ya. Kalau menurut Mas Julius, Saya pernah dengar teman berkata bahwa kafir itu bukan sekedar tidak percaya Tuhan, tapi ketika kamu tidak percaya dengan apa yang saya percayai, apa yang saya sembah, kamu kafir. Gitu.
Ini lebih ekstrim Berarti lagi. tidak bersepaham. Ya. Tidak sepaham. Tidak sesuai sepaham. standarnya. Ya. Iya. Tidak tidak Apa yang saya sembah, kamu tidak percaya, kamu juga tidak menyembah itu, Berarti kamu kafir. Ini lebih ekstrim lagi. berarti dia merasa benar. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau dia merasa benar, artinya orang ini sombong sekali. Ya. Orang yang mengatakan orang lain kafir, berarti dia merasa benar. Ya. Iya. Kalau dia merasa benar, orang ini sombong sekali. Atau bisa juga diuji kebenarannya itu, Pak. Orang Yahudi seringkali mengatakan orang di luar Yahudi itu Ya. kafir. Betul. Karena menurutnya orang di luar Yahudi itu orangnya Bukan pilihan. bukan Ya, pilihan. orang yang telah dipilih Tuhan kan. Menghina akhirnya. Iya. Akhirnya menghina orang di luar Yahudi itu kafir. Kafir. Itu kesombongan orang Yahudi. Kamu itu bukan bangsa pilihan. Kamu orang tidak berguna. Begitu ya. Berarti itu ada sikap yang merendahkan. Nah, siapa yang orang yang berkata seperti ini? Yang diajak ngomong sama Tuhan Yesus sebenarnya. Iya. Yang sering ngomong kafir itu adalah yang diajak ngomong Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus berkata apa? Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Artinya Tuhan itu menciptakan manusia itu sebenarnya semuanya itu berharga. Ya, kafir. Tidak berguna. Ya. Iya. Nah, ini Tuhan Yesus tidak suka. Iya. Iya, kafir memang kalau diterjemahkan di terjemahan NASB itu memang dikatakan you good for nothing. Kamu tidak berguna. Tidak Nggak ada berguna. gunanya. Nggak ada Nah, baik-baiknya. makanya gini, orang-orang Yahudi menganggap orang lain di luar kafir dan itu harus dibunuh. nggak berguna sekali. Berarti penghinaannya itu benar-benar luar biasa ya Pak? Loh ya. Iya. Makanya orang di luar Yahudi dibunuh, harus dibunuh. Itu kemarahan yang sampai ke titik mereka harus dihukum. Ya. Kamu harus bantai, dibinasakan total semuanya. Nah, Tuhan mengatakan siapa yang mengatakan kafir dia harus dihadapkan kepada mahkamah. Berarti orang ini tidak benar, sedang tidak benar. Kalau begitu misalnya ketika kita marah, kita juga sampai kemarahan kita itu sampai titik Merendahkan menganggap orang orang itu lain. tidak berguna, kita juga harus dibunuh. Harus dihukum. Aduh Pak, dibunuh. Aduh. Mungkin kenapa sampai ke titik itu mungkin karena nih ya Pak ya. Karena manusia pada esensinya itu adalah gambar dan rupa Allah. Iya. Jadi ketika seseorang Menghina. menghina itu artinya dia menghina gambar dan rupa Allah Ya, itu. setuju saya. Iya. Artinya apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasa bangsanya, kalau sampai dia menghina sedemikian rupa, dia sedang menghina sang pencipta. Sang penciptanya. Iya. Setuju. Dia sedang Ini dalam ya Pak. Iya. keren ya. Ini dalam ini. Tuhan Yesus ketika mengatakan seperti ini benar-benar dalam. Termasuk yang mungkin sehari-hari kita jumpai ya, kita marah sampai keluar binatang semua dari mulut kita itu sudah iya. ini Menganggap berarti orang kan lain tidak menganggap berguna. orang lain tidak berguna. Berarti kalau orang sudah mengatakan manusia itu kayak dengan Binatang. kok binatang kamu itu sudah itu sama dengan kafir kamu. Sama atau tidak? Iya, memang di terjemahan lain juga ada dikatakan bahwa menganggap orang itu tidak memiliki nilai sama sekali. Wah, itu benar-benar apa ya? Gak memiliki nilai. Ya tidak berguna. Penciptanya. Iya, tidak berguna. Itu sama gini, kamu itu tidak punya otak. Iya. Itu orang dianggapnya
bodoh semua. Kayak dia yang paling tinggi. Biasanya orang-orang mengatakan kafir kan seperti itu. Karena ini kita harus jadi semakin ini Pak. Hati-hati dalam Hati-hati. berpikir dan berkata-kata. Diingat-ingat kalau marah yang elegan. Iya, marah yang elegan. Jangan sampai mengatakan Nggak boleh kafir. sembrono ya, Pak, ya? Iya. Mungkin kita secara lisan nggak berkata kafir, tapi menganggap orang di sikap hati kita menganggap sombong. seseorang nggak berguna. Itu sudah sama. Sama dengan seperti mengatakan yang kafir ya Pak ya. Itu sama. Nah, kata kedua yang Tuhan Yesus memberikan contoh yaitu apa? Kata jahil. Iya. Jahil itu adalah istilah yang penuh rasa dendam, penuh rasa kebencian, dan menganggap orang lain itu jahat dan tidak layak untuk dihormati dan tidak layak untuk dikasih. Waduh ini. Iya, iya. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jahil di sini ini Pak, berarti bodoh, terutama dalam hal keagamaan. Nah, Dalam hal keagamaan bodohnya. Jadi banyak orang bodoh tapi dalam hal keagamaan kalau kalimat. Kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia. Iya. kalau ada orang biasanya mengatakan bahwa jahil itu usil. Iya. Ternyata bukan. Bukan. Jahil itu karena rasa kebenciannya orang itu merendahkan juga hampir sama dengan Iya. kafir. Iya. Ya, bahkan nggak layak orang ini diampuni. Padahal Iya. Tuhan Yesus kan berkata begini, karena begitu besar kasih Iya. Bapa, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, berarti semua dikasih. Kalau sudah ini mulai dipilah-pilah, menganggap orang lain itu tidak layak dikasih, bukankah ini jahat? Bukankah ini membuat kayak ini sama dengan pembunuhan atau tidak? Iya. Iya. Ya sama. Berarti kan gini, orang ini tidak layak menerima pengampunan, orang ini layak dihukum. Artinya orang ini layak masuk neraka, ini kan lebih jahat lagi. Iya. Kalau saya dapat gini Pak Hari, ini rasanya perlu warning buat kita. Kalau saya tangkap gini, ini kan bodoh dalam hal keagamaan. Sedangkan dalam kehidupan keseharian kita sebagai umat beragama, terkadang ketika kita sedikit lebih baik, kita menganggap orang yang rohaninya lebih bawah itu menganggap dia bodoh. Dan ternyata di sini jahat gitu. Jahat. Padahal kalau dibilang kata bodoh itu Tuhan Yesus pernah bilang di Alkitab. Tetapi ucapan bodoh yang ditujukan pada seseorang bukan berarti pantas untuk dihukum gitu. Belum tentu. Tapi yang di sini Tuhan Yesus waktu berkata bodoh itu kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ada tujuannya, kembali ada tujuannya. Bodoh dalam hal keagamaan ya. Ya. Yang tadi yang balik lagi ke ayat 21 tadi ya Pak ya. Ya. Dia Jadi tidak mengerti. kalau ada tujuannya, kemarahannya itu ada tujuannya, menganggap kan Tuhan Yesus pernah juga mengatakan, kamu, ya itu kan kata-kata itu kata-kata yang, kamu keturunan, siapa yang mengatakan keturunan beludak itu? Beludak. Yang mengatakan itu Yohanes Baptis juga ya, mengatakan itu kan kayaknya, bener-bener sadis sekali. Tapi bener atau tidak sebenarnya? Tidak. Ya. Tuh. Maksudnya dalam arti tidak itu Cara penyampaian. penyampaiannya tidak seperti yang ditangkap kita. Nah. Wah ini seperti ini. Tapi ada maksud dan Tapi maksudnya tujuan. benar. Ya. Benar. Nah di sini apa hubungannya ketika kita mengatakan jahil itu dengan pembunuhan? Jadi menganggap jahil itu dengan rasa dendam, dengan penuh kebencian, menganggap orang lain itu tidak layak untuk dihormati, tidak layak dikasih, tidak layak diselamatkan. Apa hubungannya dengan membunuh tadi? Ini sama-sama tidak apa ya? Ini tidak menganggap gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu, mereka menghina itu Pak mungkin. Ya menghina itu satu, mereka menghina itu. Terus yang kedua,
anugerah Tuhan itu hanya untuk dia saja. Jadi kalau tidak ada orang yang tidak dapat anugerah itu apa? Binasa kan? Betul. Mati kan? Sama dengan dibunuh kan? Ya. Jadi ketika kehidupan kita memandang bagaimana orang lain itu tidak layak ini menerima keselamatan, kita sedang membunuh orang ini. Membunuhnya lebih kejam loh, membunuh selamanya loh ini. Karena mereka masuk di dalam hukuman yang kekal. Bukan kan lebih kejam itu, Pak? Ya, lebih kejam mana membunuh di dunia ini atau membunuh nantinya di kekekalan? Sama-sama kejamnya. Sama-sama kejamnya. Sama-sama kejam. Kalau kita di sini diajarkan marah yang elegan, bisa bilang gitu kan, marah yang bertujuan. Nah, yang paling susah itu kan sudah susah ya Pak. Nah, marah seperti itu sudah susah. Nah, tapi apalagi kalau pada saat kita diperhadapkan dengan seseorang yang melakukan kesalahan atau ketidakbenaran atau kurang benar, kita marah, kita benerin, kita kasih tahu. Tapi masih ngomel, masih jawab, masih berbantah-bantahan itu Pak. Itu kan lebih susah lagi itu Pak. Apakah lebih menjengkelkan lagi? Kita harus lebih marah lagi. Lah ya itu. Apakah harus lebih lagi gitu ya? Porsinya ditambah. Levelnya ditambah. Ya bagaimana dengan seperti itu? Itu kan marahnya bertujuan. Baik. Ya, sudah bertujuan baik, tapi yang dikasih tahu ini bebal, tidak merasa seperti itu. Satu bebal, dua Nggak merasa. Jawab terus. Jawab terus ya. Kayak cari pembelaan diri gitu loh, bahwa dirinya tidak bersalah. Nah berarti itu kita harus waspada ya, supaya kita tidak masuk jebakan. Akhirnya kita berkata dasar orang tidak punya otak. Nah kita kejebak. Jadi skenario kita awalnya itu seperti yang tadi itu, yang elegan, yang bertujuan. Nah tapi karena dipancing, dijawab apa digini, justru kita terjatuh malah. Nah, jangan-jangan kita muncul kata kafir dan jahil tadi. Nah, ya itu Pak. Ini akhirnya tersentuh juga ranah-ranah itu gitu loh Pak. Berarti ketika itu yang kita harus waspada. Ada orang yang sulit diberitahu terus kita ngomong bebal gitu. Itu sama enggak? Berarti ini ya Pak, marah di sini bukan soal kata-katanya. Tapi lebih ke sikap hati kita. Sikap hatinya kalau kita sudah penuh kebencian dan ingin membinasakan orang itu. Akhirnya yang keluar pun juga itu. Iya. Ataupun tidak keluar sampai ungkapan tapi kita mulai mulai hari ini wis gak urus hidupmu. Mau begini begitu terserah wis kayak gitu, bisa jadi juga kita sedang membunuh. Menganggap dia tidak ada kan? Tidak memberi kesempatan memberi kesempatan untuk dia diselamatkan. Saya pernah kita malah bingung ya mau marah. Gimana dengan pernyataan Alkitab yang mengatakan bahwa kalau dia sudah menolak, kebaskanlah debu. Iya. Artinya kan kita, yang penting kita sudah kasih tahu. Iya, betul. Kita sudah ingetin untuk ke jalan yang bagus dan dia masih malah lebih menjengkelkan daripada kita terjebak di situ dan malah kita larut, tinggalkan. Ya kebaskan debu. Kita tinggalkan. Tinggalkan dalam artian begini. Sikap hati kita dengan sikap hati yang benar. Tulus. Tetap mengasihi. Siapa tahu nanti pada suatu saat ada kesempatan. Iya kan? Tuhan kan masih memberi kesempatan. Iya. Kalau sikap kita akhirnya sebenarnya kita pengen melayani tapi akhirnya jadi benci. Mungkin seperti kata Mas Julius, kebaskan debu, ditambah dengan perkataannya Paulus, serahkan kepada iblis. Wah itu gini, kebaskan debu dan tendanglah itu. Wah ini. Tapi Pak, itu kan di sisi satu Alkitab berkata gitu. Tapi di sisi yang lain ada yang menarik. Ketika saudaramu engkau tegur empat mata tidak mau itu, tegurlah bersama-sama. Ketika ditegur bersama-sama tidak itu juga, anggaplah dia sebagai pemungut cukai. Seperti orang yang pemungut cukai ya. Artinya kita nggak boleh buang ya Pak kalau gitu Pak. Iya, jadi ada tahap-tahapnya, memang ada tahap-tahapnya. Kalau memang sulit diberitahu ya, kan masih ada jiwa yang lain yang perlu ditangani. Berarti prinsip kepemimpinan
buah apel yang busuk kita harus dibuang, nggak bisa dipakai ya Pak. Di kekristenan Tuhan kasih kesempatan. Kalau tidak berbuah, beda ya Pak ya. kalau tidak berbuah, Dipotong. Dipangkas. meskipun ngomongnya dipotong, tapi itu sama artinya tebang. Ya, semuanya ada waktunya ya. Nah, kita sudah semakin jelas dengan kata-kata jahil dan kafir itu. Jadi kita semakin mengerti ya, kemarahan yang bagaimana yang boleh dan kemarahan bagaimana yang tidak boleh. Iya. Kafir yang bagaimana? Ya, kafir yang bagaimana? Artinya kafir itu apa? Kita semakin jelas. Ya. Terus sikap kita terhadap orang lain itu bagaimana? Kita semakin jelas. Berkata-kata kita. Ya. Kita itu sama. Berarti intinya, pada intinya kita harus mengasihi sebenarnya. Siapapun mereka ya Pak. Ya, siapapun mereka seperti yang diteladankan Tuhan di dalam mengasihi. Karena siapapun mereka kita harus menganggap mereka bahwa mereka itu gambar dan Gambar rupa dan Allah. Ya, dan mereka berhak. Iya. Iya. Jadi kalau sudah menganggap mereka tidak berhak, sebenarnya kita sedang membunuh. Dalam banget Pak. Ya kalau begitu kesimpulan dari ini, apakah kita akan tetap marah? Ya nggak apa-apa. Marah tapi itu elegan, iya kan? Tapi jangan Marah yang marah-marah. elegan. Jujurnya sih Pak, jujurnya setelah merenungkan ini, Iya. jadi membuat berpikir. Ketika mulai ada emosi, kan semua itu muncul dari hati Iya, dan pikiran. Ketika itu mulai muncul, waktu Pak Hari kasih info ini aja saya udah beberapa waktu yang lalu sudah mulai merenungkan. Itu setiap kali hari-hari ngalami Mau titik itu, marah? saya mulai berpikir. Akhirnya membuat saya berpikir, kenapa saya harus merenungkan ayat ini terlalu dalam? Sehingga akhirnya membuat saya berpikir, saya bukan menyesal sih Pak, tapi akhirnya membuat berpikir, saya jadi berhati-hati Iya, betul. dalam bertutur kata. Karena ternyata mengucapkan kalimat yang menganggap dia nggak berguna itu, terlepas itu melukai dia atau tidak, saya melukai hati Tuhan. Betul. Dan itu membuat saya akhirnya berdosa. Iya. Iya. Dampaknya dihukum Pak. Rasanya nggak semua orang mau dihukum deh. Jadi lama kelamaan mau marah mending ditahan aja. Nggak Iya. jadi marah. Nggak jadi marah akhirnya. Betul, betul. Ya, kita ini kan tidak pernah sekolah hukum, tidak pernah dinobatkan jadi hakim, tapi banyak dari kita ini menjadi hakim. Ya. Zaman sekarang mungkin perkataannya bukan sesat gitu Pak. Apa bukan kafir, tapi mungkin lebih sekarang beda pemikiran, beda ajaran, sesat itu. Iya. Iya. Seperti itu. Sebenarnya kita nggak boleh berpikir seperti itu. Kita tetap semuanya keselamatan itu karena Tuhan. Betul. Jadi kalau kita ingat kita sudah diselamatkan, maka kita ganti memberitakan, memberikan kesempatan untuk orang lain memperoleh kehidupan, bukan kematian. Iya. Membunuh itu kan sama dengan kehidupannya dihabiskan kan. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, supaya mempunyai di dalam segala kelimpahan. Iya. Belajar memberi ruang di hati untuk mereka, terlepas itu menyakiti atau tidak ya Pak. Iya. Iya. Dan ternyata tidak mudah. Tidak mudah. Saya jadi teringat yang metodenya Pak Hari bilang, kalau kita mau marah, tarik napas panjang, hitung 1, 2 sampai 10, lepas. Supaya kita berpikir, Pak. Iya. Iya. Luar biasa ya. Ini baru setengahnya. Setengahnya. Ya, bisa minggu depan kita Sudah akan membuat lanjut. kita terpana. Baru 2 ayat ya. Iya. Ya, sahabat Kristus, kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang sungguh sangat baik dan penuh dengan kesabaran. Dan melalui renungan kita hari ini, kemarahan ternyata sama dengan pembunuhan. Ketika hatimu marah, maka pada saat yang sama bertanyalah engkau, apakah engkau sedang menganggap orang yang engkau marahi itu adalah
adalah orang yang tidak berguna. Dan saat kita menganggap seperti itu, kita sedang tidak menghargai pencipta kita. Mari datang kepada Tuhan, kita minta kekuatan supaya kita tidak menjadi orang yang mudah marah. Marah tanpa sebab, tapi kalaupun engkau marah, janganlah engkau berbuat dosa. Tetap beri ruang di dalam hatimu untuk engkau melihat orang itu diubahkan oleh Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Tuhan, kami sadar Tuhan bahwa Engkau menjelaskan hukum-Mu itu begitu agung, begitu mulia. Engkau tidak meniadakan hukum Taurat, tapi justru Engkau menjelaskan begitu gamblang bahwa maknanya sangat dalam. Ajari kami Tuhan mengasihi semua orang. Ajari kami memberi ruang semua orang Tuhan, tidak menganggap rendah orang. Ajari kami ketika kami marah, benar-benar kami bisa kontrol diri Tuhan. Sehingga kemarahan kami ini ada tujuannya yang jelas. Supaya orang lain hidupnya berubah. Supaya orang lain dipertobatkan. Berikan hati-Mu terus di dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa melakukan seperti yang Kau ingini. Seperti gambaran yang Kau gambarkan kepada kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami menganggap rendah orang lain. Ampuni kalau kami sering menghina ciptaan-Mu. Kami mulai hari ini, kami mengambil keputusan untuk kami menghargai semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat Kristus, kita akan berjumpa lagi dalam Bincang Rohani minggu depan dengan tema kemarahan dan pembunuhan seri yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.